Kembalinya si Sasta ke tenda, dia shock melihat Lian dan Dara sedang melakukan adegan. Ketemu lagi di Vena Backpacker. Kali ini masih di segmen cerpen cerita mendakian. Oke, langsung aja ya. Kali ini di episode kali ini Vena akan membawakan sebuah cerita mistis di sebuah gunung, tepatnya di daerah Sulawesi nih. Kejadian ini bermula saat Sastra, Dara, Lian, dan Roland naik Gunung Latimojong di Sulawesi Selatan. Latimojong termasuk ke dalam 5 jajaran gunung tertinggi di Indonesia. Trek pendakiannya lumayan sulit nih. Banyak batu kerikil tajam dan tanah licin yang siap menggelincir kaki para pendaki yang kurang hati-hati. Ini adalah pertama kalinya si Dara ini naik gunung. Pendaki pemula ke Latimojong, salut sih. Baru permulaan udah langsung ke Latimojong. Awalnya si Dara ini nolak nih ajakan teman-temannya untuk ke Latimojong. Tapi karena yang mengajaknya si Lian, yang pada dasarnya pacarnya sendiri, si Dara pun mau. Kebetulan ketika naik gunung, Dara sedang datang bulan. Jadi nih, tambah nih buat teman-teman perempuan, khususnya ya, kalau dirasa mendekati hari datang bulan, maksudnya mendekati tanggal datang bulan atau sedang datang bulan dan punya niatan mau naik gunung, mending ditunda dulu. Bukan apa-apa sih, banyak berbagai faktor yang harus dipertimbangkan. Pertama dari faktor fisik nih. Biasanya nih kalau perempuan datang bulan itu kan macam-macam nih bawaannya, ada yang dia perutnya nyeri atau apalah. Tidak disarankan ya untuk naik gunung. Itu kan hanya akan mempersulit diri sendiri dan tim kalian nih. Kedua dari faktor kebersihan. Nah, kalau orang lagi datang bulan kan pasti dia bakal ganti pembalutnya nih. Dan untuk membuangnya itu kan nggak mungkin nih di sembarang tempat nih. Jadi tuh kayak nggak efisien dan nggak efektif aja nih kalau perempuan mendaki gunung ketika datang bulan. Kecuali nih kalau udah di akhir-akhir datang bulan, jadi kan biasanya nggak apa-apa sih, diperbolehkan asalkan gunung yang kalian mau daki ini tidak ada larangan pas kalian datang bulan. Dan saya pun sering ngalamin nih yang namanya kalau mau daki gunung udah besok 2 hari H-2 nih, udah mau persiapan, packing dan lain-lain, tiba-tiba datang bulan. Ya udah, kayak gitu tuh kayak ya bikin orang-orang yang mau mendaki sama kita tuh kayak kecewa gitu. Tapi kita kan harus jujur nih, jangan sampai kita menundam. Sebenarnya itu kan mendingan dibicarain di depan daripada di tengah-tengah kalian pendakian gitu. Terus walaupun kalian nggak sedang datang bulan nih, tapi diusahakan nih buat perempuan-perempuan, ketika kalian packing nih, diusahakan membawa pembalut 1 atau 2 gitulah, terserah. Siapa tahu nih tanggal-tanggalnya juga kalian kan nggak mesti tepat. Terus saya pernah punya pengalaman pas pendakian di Gunung Merbabu via Swanting. Ketika itu saya di jalur mau turun nih, ketemu nih sama pendaki yang baru mau naik. Dan si rombongan ini ada mbak-mbak yang tanya saya nih, bawa pembalut nggak? Seketika itu kan saya memang pada saat itu tidak membawa dan sedang tidak datang bulannya. Tapi ada rasa bersalahnya. Kenapa sih gue nggak bawa aja sih? Siapa tahu nih ada yang membutuhkan. Nah, pas saya ditanyain itu, saya nih cross check sama mbaknya yang tanya nih, mbaknya lagi dapat? Enggak sih, tapi kayaknya iya. Nah, seketika itu juga kayak ada rasa bersalahnya gitu loh. Kenapa nih saya nggak bawa? Padahal kan memang bukan kesalahan ada di saya, cuman kayak ngerasa bersalah aja kenapa tidak bisa berguna pada saat itu. Nah, kita kembali ke cerita si Dara ini dulu ya. Malah kita jadi ngomongin yang out of the topic ya.
Oke, kita lanjutin cerita si Dara ini. Banyak mitos yang beredar jika perempuan sedang haid tidak boleh menyambangi sarang makhluk halus seperti di gunung nih. Nah, sebenarnya si Dara ini tuh udah ngomong sama pacarnya kalau dia sedang datang bulan. Tapi si Lian ini ngomong kayak ngeremehin, alah mitos kayak gitu aja masih dipercaya. Nggak apa-apa, datang bulan naik aja nggak apa-apa. Nah, karena si pacarnya udah ngomong gitu, otomatis si Dara tuh ngikut-ngikut aja kan. Karena dia memang belum punya pengalaman, jadi dia ngikut-ngikut aja kan sama pacarnya. Ya udah, akhirnya dalam keadaan datang bulan itu si Dara melakukan pendakian ke Latimojong. Nah, si Dara sama Lian ini nyusul temennya si Roland sama si Sasta di rumahnya si Sasta. Akhirnya mereka berempat ini langsung menuju ke lereng Gunung Latimojong nih, sekitar menempuh jarak perjalanan 3 jaman. Mereka berempat berangkat ke lereng Gunung Latimojong sekitar jam 8 pagi. Di perjalanan mereka lancar dan tidak menemukan kendala apapun. Akhirnya mereka berempat ini sampailah di lereng Gunung Latimojong. Setelah sampai mereka di base camp, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Latimojong nih. Awal startnya itu tuh mereka udah diperlihatkan dengan kabut tebal. Dan itu mataharinya sama sekali tidak terlihat. Nah, kalau mau ke Latimojong ini kan ada 1-7 pos nih. Apalagi perjalanan di sana itu tuh treknya tuh nggak mulus. Ketika sampai di pos 2 ini si Dara mengeluh kalau perutnya kram. Otomatis keempat anak ini memutuskan untuk berhenti sejenak nih, hingga memasuki waktu sore sekitar jam 3 sore. Mereka lalu melanjutkan perjalanan kembali. Si Lian sesekali mencairkan suasana dengan menggoda si pacarnya Dara ini, biar si Dara ini tidak terlalu fokus pada rasa sakitnya nih. Tapi si Dara ini mulai risih nih. Lian menjailinya terus-terusan sampai berkata, "Kamu ngapain sih? Kurang kerjaan banget, sentil-sentil aku." "Ih, siapa yang sentil-sentil kamu?" "Lah, sedari tadi kan yang di belakangku itu kamu, nggak ada orang lain." "Ya, kamu. Siapa tahu makhluk gunung yang godain kamu." "Hush, bercanda terus." Akhirnya karena si Dara ini bete, akhirnya berjalan agak jauhan dari pacarnya si Lian ini. Tapi si Dara ini tetap digangguin nih, disental-sentil terus dari belakang. Tapi dia berpikir, si Lian sama dia kan jaraknya lumayan jauh, kenapa aku masih digangguin terus? Nah, bodohnya si Dara ini, dia tidak menceritakan kejadian itu pada rombongannya nih. Sampailah di pos 5, karena rasa takut yang bertumpuk, akhirnya membuat si Dara ini jatuh terpeleset tepat di depan pacarnya si Lian. Sontak Sasta, Roland, dan Lian ini kaget nih melihat si Dara terpeleset dan terburu-buru menolongnya. Untungnya si Dara ini enggak terluka dan masih bisa melanjutkan perjalanan lagi. Di perjalanan menuju ke pos 5 ini, si Dara ini tetap mendapatkan gangguan yang sedari tadi membuatnya tidak fokus. Nah, akhirnya mereka berempat ini sampai di pos 5 dan memutuskan mendirikan tenda di sini nih. Kemudian mereka menyiapkan makan malam. Nah, setelah masakan mateng nih, mereka tuh langsung makan malam. Setelah itu mereka memutuskan masuk ke tenda masing-masing nih. Sasta setenda dengan Dara, Roland setenda dengan Lian. Setelah itu si Sasta pamitan nih sama si Dara kalau mau buang air kecil dulu, meninggalkan si Dara sendirian di dalam tenda. Kembalinya si Sasta ke tenda, dia shock melihat Lian dan Dara sedang melakukan adegan 18 plus lah. Sasta yang shock langsung jalan mundur dan kemudian menuju ke tendanya si Roland nih sambil berkata, "Wah, gue lihat si Lian sama si Dara lagi begituan nih, coba lo intip." Kira si Roland ngintip nih di tenda. Ternyata yang dia lihat itu adalah
cuma Dara sendirian. Kemudian dia menegur si Sasta nih, "Ih, jangan ngaco loh, udah tidur masuk tenda. Tendanya ditutup rapat-rapat." Si Sasta pun akhirnya masuk tenda. Padahal ternyata si Lian yang dilihat si Sasta tadi sedang buang air kecil juga. Nah, terus siapa nih yang dilihat si Sasta tadi? Sosok yang menyerupai Lian tadi adalah sosok yang menyukai aroma tubuh si Dara yang pada saat itu sedang datang bulan nih. Setelah kejadian itu, si Sasta ini mimpi kalau ada makhluk yang seram, bertaring serta berbadan warna merah, menyukai si Dara dan melakukan adegan 18+ sama si Dara. Sontak si Sasta pun terkejut dan terbangun dari mimpinya itu. Pagi pun tiba. Si Sasta kemudian menanyai si Dara nih bahwa tadi malam dia bermimpi apa. Katanya si Dara ini malah mimpi indah. Dia mimpi dipertemukan oleh laki-laki berparas ganteng yang sedang menunggu kedatangan si Dara di puncak Gunung Latimojong. Si Sasta pun menceritakan apa yang dimimpikannya tadi malam, tapi si Dara malah membuatnya jadi bahan bercandaan. Tanpa Dara sadar ini, ternyata di situ ada banyak telinga makhluk yang tak kasat mata yang mendengar ucapannya. Banyak pula yang mengagumi kecantikan Dara dari dimensi ini. Dimensi tak kasat mata yang sudah ditantang Dara untuk menjadikannya guyonan tadi jadi sebuah kenyataan. Setelah sarapan, mereka berempat ini melanjutkan perjalanan ke pos 7 nih, kemudian ke puncak Latimojong. Dara amat sangat bersemangat karena mimpinya yang dimimpikan tadi malam. Siapa tahu dia bisa bertemu dengan sesosok berparas ganteng tentunya. Padahal dia tidak tahu nih bahwa banyak sekali makhluk-makhluk ini yang mengincar si Dara. Beberapa lelaki dari alam jin mengincarnya untuk dijadikan istrinya. Tak butuh waktu lama, dalam 2 jam mereka sampailah di puncak Latimojong. Dara melihat pria tampan di mimpinya. Pria itu tersenyum ramah dan pergi ke arah jalan curam di dekat puncak gunung. Akibat rasa penasarannya, Dara membuntuti pria tersebut. Pria itu mengulurkan tangannya agar diraih oleh Dara. Dara benar-benar meraih tangan itu. Dalam pandangannya ya, jiwa Dara dibawa pergi ke alam jin. Tubuhnya jatuh seketika itu juga. Jasadnya tergeletak di atas tanah curam di mana jiwa Dara melihat raganya sendiri. Sukma Dara dalam kebingungan sebab semua kejadian itu seperti mimpi. Sayangnya, itulah realita yang dia hadapi. Sosok pria tampan tadi berubah menjadi menyeramkan. Dara mencoba melepaskan tangannya, namun tak sanggup. Sedangkan raganya di alam manusia tengah diserang hipotermia yang menyebabkan jantungnya berhenti berdetak. Kejadian ini mengajarkan pada kita pentingnya tata krama dalam berucap, apalagi di tempat yang umumnya banyak dihuni makhluk gaib seperti di gunung. Banyak telinga dan mata yang sebenarnya memperhatikan kita walaupun kita sebenarnya tidak menyadarinya. Jika salah ucap sedikit saja, kita bisa terkena batunya. Nah, itu tadi cerita pendakian di Gunung Latimojong. Jadi sebenarnya mungkin orang tuh beranggapan kalau kita pas bercandaan dengan bahan bercandaan yang tidak semestinya kita ucapkan di tempat tersebut adalah hal yang wajar atau lumrah. Tapi mungkin dari sebagian makhluk-makhluk yang lain nih yang kita tidak ketahui ini mungkin merasa tersinggung. Intinya, dimanapun kalian berada, mau dimanapun, please banget nih, tutur kata, tingkah pola kita tuh harus dijaga. Itu dulu cukup segmen cerpen kali ini. Tetap jaga tutur kata kalian, perbuatan kalian, dimanapun kalian berada.
tebarkan senyuman dan kebahagiaan agar hidup kita lebih nyaman dan damai. Sekian dari Vena, dadah!